Dari kampung kecil di Jawa Timur, seorang pemuda menjual keripik tempe keliling demi bertahan hidup. Tapi siapa sangka, 5 tahun kemudian, dia berdiri di tengah Washington DC menerima penghargaan sebagai pelopor makanan lokal Indonesia di mata dunia. Namanya Aldi, dan inilah kisah nyata dari pedagang keripik tempe menjadi miliarder di Amerika. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat berbagi cerita lainnya. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Aldi. Lahir dan besar di sebuah kampung kecil di Jawa Timur, jauh dari hingar-bingar kota, tempat semua orang saling mengenal dan suara ajan lebih nyaring daripada klakson mobil. Sejak kecil, hidupku tidak pernah mudah. Ayah meninggal saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak itu, ibu mengambil alih semua peran, menjadi orang tua tunggal, kepala rumah tangga, dan pengusaha kecil-kecilan. Usahanya sederhana, membuat keripik tempe dan menjajakannya keliling kampung. Aku tumbuh bersama suara dentingan minyak panas, bau kedelai fermentasi, dan pemandangan tangan ibu yang tak pernah berhenti bekerja meski jarum jam sudah menembus malam. Merekalah keripik tempe itu yang membuat kami bertahan hidup. Dulu aku malu, saat teman-teman sekolah membawa bekal roti isi coklat, aku hanya membawa keripik tempe dalam plastik bening. Tapi ibu selalu bilang, yang penting halal dan hasil dari kerja keras. Nanti kamu akan tahu, keripik ini bukan cuma camilan, tapi jembatan mimpi kita. Aku tak mengerti saat itu, tapi kalimat ibu tertanam kuat seperti ukiran di dinding hati yang tak pernah luntur. Pagi itu, matahari belum tinggi saat aku mengayuh sepeda tuaku melintasi jalanan tanah yang basah sisa hujan semalam. 2 dus besar berisi keripik tempe terikat di belakang jok. Tujuanku satu, pasar kota. Perjalanan hampir 1 jam. Dan setiap kali roda depan menghantam lubang, lututku seakan ikut remuk. Setibanya di pasar, aku menawarkan dagangan dari satu kios ke kios lainnya. Sebagian hanya melirik, sebagian menolak dengan sopan, dan sisanya bahkan tak mau menoleh. Entah sudah berapa kali aku mendengar kalimat itu. Maaf mas, keripik tempe, udah banyak yang jual. Aku hanya bisa tersenyum, menunduk, dan berpindah lagi. Tapi hari itu, di tengah rasa lelah dan nyaris putus asa, ada satu pemilik toko yang memperhatikanku lebih lama dari biasanya. Namanya Bu Lima, pemilik toko camilan kecil di pojok pasar. Mas, ini buatan sendiri, tanyanya sambil membuka satu bungkus kecil. Iya Bu, ibu saya yang buat, resep warisan keluarga. Bu Lina menggigit keripiknya. Lama dia diam, lalu tiba-tiba dia mengambil 5 bungkus. Coba titip dulu ya, kalau laku saya hubungi. Hati ini rasanya seperti hendak meledak. Aku berterima kasih berkali-kali dan mengayuh pulang dengan semangat baru. Mungkin ini kecil bagi orang lain, tapi bagiku ini awal yang besar. Di rumah, ibu menyambutku dengan senyum yang tak pernah luntur. Aku ceritakan semua yang terjadi, matanya berkaca-kaca. Kita akan buat yang lebih banyak besok, nak. Kita pasti bisa, nak, katanya sambil memelukku. Hari demi hari kami habiskan di dapur kecil itu. Mengiris, membumbui, menggoreng, dan mengemas. Tanganku penuh luka kecil karena kena pisau atau percikan minyak panas. Tapi setiap tetes keringat seperti pupuk untuk mimpi yang mulai tumbuh. Aku mulai rajin membaca tentang bisnis makanan dari warung internet kampung. Tentang kemasan, branding, dan cara memasarkan produk. Bahkan aku belajar sendiri cara membuat label sederhana lewat komputer bekas di balai desa. Suatu malam, aku memandangi tumpukan keripik yang siap dijual. Aku terdiam lama sambil menggenggam satu bungkus kecil. Kalau semua orang menyerah hanya karena kecil dan tidak dikenal, tidak akan ada yang besar dan dikenang, batinku. Sejak saat itu, aku berjanji pada diri sendiri, aku akan membuat dunia mencicipi keripik tempe ini. Bukan hanya karena rasanya, tapi karena kisah di baliknya. Kisah seorang ibu yang tak menyerah dan seorang anak yang ingin lebih dari sekedar hidup cukup. Namun aku tak tahu bahwa jalan menuju mimpi itu bukan cuma ditaburi peluh, tapi juga darah, air mata, dan pengkhianatan. Aku tidak tahu pasti sejak kapan sepeda tua itu mulai reot.
Yang jelas, setiap kali mengayuh, suaranya berdecit seperti tangisan karat yang minta belas kasihan. Tapi itu satu-satunya kendaraan kami. Sepeda itu pernah membawa ayah mengantar barang bangunan sebelum akhirnya dibeli ibu dari uang tabungan kecilnya. Kini, sepeda itu menjadi saksi bisu dari mimpi seorang anak kampung yang ingin menjangkau dunia lewat keripik tempe. Hari-hariku berubah. Aku tak lagi hanya menjajakan dagangan ke pasar desa, tapi mulai memberanikan diri ke kota kabupaten. Perjalanan bisa memakan waktu 2 jam jika naik sepeda, tapi aku sudah terbiasa. Di perjalanan aku sering berimajinasi, bagaimana jika suatu hari ada gerai besar bernama Aldi's Tempe Chips berdiri di sudut Manhattan. Terlalu tinggi? Mungkin, tapi mimpi tak pernah mengenal batas, bukan? Di pasar kota, penolakan datang bertubi-tubi. Ada yang bilang kemasan keripikku terlalu polos. Ada yang menolak karena merek tidak terkenal. Bahkan, ada yang mengusirku sebelum aku sempat bicara. Tapi satu hal yang kupelajari, penolakan bukan akhir, hanya pintu yang belum terbuka. Suatu hari, saat menata kembali dus dagangan di sudut pasar, aku didatangi seseorang. "Mas, jual keripik tempe ya?" Suara itu membuatku menoleh cepat. Seorang pria muda, kira-kira seusia denganku, berdiri sambil menenteng kamera DSLR dan mengenakan kaos bertuliskan UMKM Bangkit. "Iya mas, buatan ibu saya," jawabku singkat. Dia tersenyum, lalu meminta izin memotret produkku. Katanya dia sedang membuat dokumentasi UKM untuk konten media sosial lokal. Namanya Bayu, mahasiswa semester akhir jurusan komunikasi. Suka bantu-bantu UKM buat konten promosi. Dia bilang, "Keripik kamu ini punya potensi mas, rasa lokal tapi bisa dijual secara modern." Jujur aku sempat curiga. Zaman sekarang banyak yang modus, tapi caranya bicara dan matanya yang jernih membuatku percaya. Hari itu kami ngobrol cukup lama. Bayu tertarik membantuku membuatkan desain label dan akun media sosial untuk keripikku. Katanya, kalau mau dikenal luas, produkmu harus tampil beda. Beberapa hari kemudian, Bayu benar-benar datang ke rumahku. Ia bawa laptop dan mulai membuat desain kemasan. Aku hanya bisa terpukau melihat tangannya bergerak lincah di atas keyboard. Ia juga mulai memotret proses pembuatan keripik, dari irisan tempe, penggorengan, hingga pengemasan. Ibu tampak cikuk saat difoto, tapi senyumnya tidak bisa disembunyikan. Kami sepakat menamai produk ini Tempe Legend. Karena menurut Bayu, cita rasa tradisional itu harus dibungkus dengan nuansa heroik. Entah kenapa aku suka nama itu. Sejak saat itu, semuanya terasa bergerak cepat. Bayu membantu membuat akun Instagram, lalu mengunggah foto-foto dan cerita di balik usaha kami. Tak sangka banyak komentar positif. Bahkan ada beberapa kafe kecil di kota yang menghubungi kami lewat DM, ingin coba titip jual. Bayu kemudian mengusulkan ide, membuka dapur produksi yang lebih layak. Di sini terlalu sempit, Al. Kamu harus mulai mikir ke depan. Kalau ada pesanan besar, nggak akan cukup kalau cuma ngandelin kompor 1 dan menggorengnya 2. Tentu saja aku ingin, tapi modal kami sangat terbatas. Tapi Bayu bilang, kita coba crowdfunding lokal. Ada platform buat bantu usaha kecil. Kamu cerita aja tentang perjuanganmu dan ibumu. Aku bantu bikin videonya. Awalnya aku ragu, siapa yang mau bantu pemuda kampung? Tapi video yang Bayu buat, entah bagaimana mampu menyentuh. Isinya bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang cinta seorang anak kepada ibunya. Tentang cita rasa Indonesia yang ingin dibawa ke panggung dunia. Video itu viral secara lokal. Donasi pun mulai mengalir. Dari 100.000, 500.000, sampai akhirnya cukup untuk menyewa dapur kecil di kota. Malam pertama kami mulai produksi di dapur sewaan itu, aku berdiri di tengah ruangan dan menatap sekeliling. Peralatan masih seadanya, tapi ruangannya bersih, terang dan jauh lebih nyaman dibanding dapur sempit di rumah. Ibu berdiri di sampingku sambil memegang apron lusuhnya. "Ini semua karena kerja kerasmu, Nak," ucapnya lembut. Aku menatap wajah beliau yang mulai menua. Garis-garis kerut di matanya adalah saksi perjuangan bertahun-tahun. Tapi malam itu, matanya bersinar seperti bintang. "Bukan aku, Ibu.
Ini karena kita, dan karena Tuhan masih percaya sama kita. Kami mulai produksi besar-besaran. Pesanan dari kafe dan toko oleh-oleh mulai berdatangan. Bahkan Bayu juga berhasil menjalin kerjasama kecil dengan distributor camilan yang siap menjual produk kami ke beberapa kota besar. Aku kira saat itu hidupku akan mulai stabil. Tapi ternyata itu baru awal dari perjalanan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Aku masih ingat hari itu. Sinar matahari pagi menyelinap dari sela jendela dapur produksi kami yang sederhana, memantul di permukaan minyak panas yang menggoreng irisan tempe tipis. Bau harum itu menyelimuti ruangan, bercampur dengan degup jantungku yang tak berhenti berpacu. Aku berdiri di depan meja pengemasan, tangan dekatan melipat label yang baru saja selesai dicetak. Sekilas, mataku menatap nama itu di kemasan. Tempe Legend. Di bawahnya tertulis kalimat kecil hasil ide Bayu. Cita rasa asli Indonesia, dari kampung untuk dunia. Al, pesanan dari Surabaya udah konfirmasi. Mereka minta 500 bungkus awal bulan depan. Suara Bayu terdengar dari balik ponselnya yang tak pernah lepas dari tangan. Aku menelan ludah. 500 bungkus. Itu angka yang dulu terasa seperti mustahil. Tapi sekarang menjadi tantangan nyata. Bisa nggak ya, Bay? Tanyaku ragu. Bayu hanya tersenyum. Kita udah pernah lebih susah dari ini. Sekarang tinggal gimana kita kerja lebih cerdas. Seiring waktu, pesanan mulai datang dari luar kota. Malang, Yogyakarta, Semarang, bahkan 1-2 toko kecil di Jakarta. Semua berkat kerja keras kami berdua. Tapi aku tahu, di balik itu semua, ada satu kekuatan yang diam-diam menopang semuanya. Doa dan kerja ibu. Setiap malam ibu masih ikut menggoreng. Meski aku sudah berkali-kali menyuruhnya istirahat, dia selalu bilang, kalau tangan ibu masih bisa bergerak, berarti Tuhan masih beri kesempatan buat berjuang. Pada suatu malam, ketika kami sedang istirahat di depan dapur, Bayu datang membawa kabar besar. Al, produk kita keterima buat ikut pameran UMKM nasional di Jakarta. Aku tercekak. Jakarta? Nasional? Serius? Tanyaku nyaris tidak percaya. Bayu mengangguk penuh semangat. Aku daftarin Tempe Legend ke pameran tahunan Kementerian UMKM. Ternyata mereka tertarik karena kita pakai cerita lokal, produk khas, dan branding yang kuat. Dunia seperti berhenti sesaat. Aku memandangi tangan ini. Tangan yang dulu hanya tahu mengayuh sepeda, kini akan menggenggam peluang di ibu kota negara. Perjalanan ke Jakarta jadi pengalaman pertama bagiku. Ini kali pertama aku naik pesawat. Aku bahkan masih kaku saat memasang sabuk pengaman dan sempat salah masuk toilet pria karena terlalu gugup. Tapi Bayu di sampingku terus menenangkan. Katanya, tenang aja Al, yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi kamu berani melangkah. Pameran itu diadakan di gedung besar, penuh stand-stand dari berbagai daerah. Ada kopi Toraja, batik Pekalongan, kerajinan tangan dari Papua, dan keripik tempe dari kampungku. Saat pengunjung mulai datang, kami berdiri tegak di balik meja pameran. Setiap orang yang mampir, kami suguhkan sampel keripik. Banyak yang tersenyum dan bertanya, ini keripik tempe, kok beda ya rasanya? Aku menjelaskan dengan penuh semangat, bagaimana resep ibu yang turun-temurun, proses pengirisan yang tipis sempurna, hingga bumbu khas yang hanya bisa ditemukan di dapur kecil kami. Dan dari sana, mereka tidak hanya membeli, mereka mulai tertarik membawa cerita kami lebih jauh. Sore hari kedua pameran, seorang pria bule berdasi mendekati stand kami. Wajahnya asing tapi senyumnya ramah. Hello, are you the owner? Tanyanya dalam bahasa Inggris. Jantungku nyaris melompat. Bahasa Inggris bukan kekuatan utamaku, tapi aku mencoba menjawab dengan yakin. Yes, I am. Dia memperkenalkan dirinya sebagai David, perwakilan dari perusahaan ekspor makanan Asia ke Amerika. Dia mencicipi produk kami, lalu mulai bertanya panjang lebar. Komposisi, ketahanan produk, kapasitas produksi, hingga izin edar. Bayu membantu menjawab dengan lancar. Aku lebih banyak mengangguk, mencoba mencerna semua yang terjadi. Sebelum pergi, David berkata, I believe your product has a chance in the US market. Let's stay in touch. Malam itu di kamar kecil penginapan, aku duduk termenung di lantai. Pikiran melayang ke masa-masa saat aku hanya bocah penjual keripik yang dikata-katai nggak laku. Dan kini, ada orang dari negeri seberang yang tertarik dengan keripik tempe kami. Ibu menelpon dalam itu. Suaranya terdengar parau mungkin karena terlalu lama menggoreng hari itu.
Gimana di Jakarta, Nak? Aku diam sejenak, menahan air mata. Bu, ada orang luar negeri yang suka keripik kita. Ibu terdiam, lalu terdengar suara isaknya. Alhamdulillah, Tuhan tunjukkan jalan buat orang sabar. Beberapa minggu setelah pulang dari Jakarta, Bayu dan aku mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk ekspor. Ternyata tidak semudah yang aku bayangkan. Harus ada izin BPOM, sertifikat halal, standar internasional, dan proses pengemasan yang sesuai regulasi luar negeri. Disinilah ujian baru mulai. Modal mulai menipis, waktu mulai terkuras, tenaga makin terkikis. Tapi semangat itu justru makin membara. Aku sering teringat satu hal, jalan yang paling curam biasanya menuju pemandangan paling indah. Aku tidak tahu seberapa jauh kami bisa melangkah. Tapi satu hal pasti, ini bukan lagi sekedar tentang keripik tempe. Ini tentang harga diri, tentang mimpi yang dibungkus daun pisang dan dijual keliling kampung yang kini bersiap menyapa dunia. Hari-hari berlalu begitu cepat setelah kepulanganku dari Jakarta. Ponselku tak pernah berhenti bergetar. Pesanan meningkat, permintaan kerjasama berdatangan, bahkan beberapa media lokal mulai meliput kisahku. Anak kampung dengan keripik tempenya yang mulai dikenal. Tapi di balik semua euforia itu, ada rasa gugup yang perlahan tumbuh. Aku merasa seperti berjalan di atas tali, sedikit saja salah langkah, semuanya bisa jatuh berantakan. Bayu tetap menjadi partner yang luar biasa. Ia membantu menyusun proposal bisnis, mengatur jadwal produksi, hingga bolak-balik ke dinas untuk mengurus dokumen. Tapi dari matanya aku bisa melihat ada lelah yang perlahan merayap. Kami berdua tahu tahap yang akan kami hadapi ini lebih berat dari apapun sebelumnya. Proses ekspor dimulai dengan satu kata, standarisasi. Produk kami harus memenuhi ketentuan internasional. Kami harus mengubah kemasan dari plastik sederhana menjadi food grade vacuum seal, menyesuaikan kadar minyak, bahkan menambahkan nutrition fact dalam bahasa Inggris. Aku mengangguk di setiap penjelasan dari petugas dinas perdagangan, tapi jujur, otakku hampir meledak. Aku cuma anak kampung, Bu. Gak ngerti beginian, ucapku pelan. Tapi mereka bilang, kalau kamu mau main di level dunia, kamu juga harus belajar cara mainnya. Kalimat itu menamparku. Aku tidak boleh menyerah hanya karena semua ini terasa asing. Setelah beberapa pekan jungkir balik, akhirnya kami berhasil mengantongi izin edar, sertifikat halal, dan label resmi. Proses berikutnya adalah uji pasar di acara Diaspora Indonesia di New York, undangan dari kementerian langsung. Aku nyaris tak percaya. Aku, Aldi, anak yang dulu mengayuh sepeda butut keliling kampung, akan berangkat ke Amerika membawa keripik tempe. Ibu menangis saat aku beritahu. Kalau Bapak masih hidup, pasti dia bangga banget, Nak. Aku hanya mengeluk ibu erat. Tak ada kata yang bisa mewakili perasaan saat itu. Bahagia, gugup, takut, semuanya bercampur jadi satu. Tiba di New York, semuanya terasa seperti mimpi. Gedung pencakar langit menjulang ke langit. Orang-orang lalu lalang dengan langkah cepat, seolah hidup mereka dijalankan dengan jam yang tak pernah berhenti berdetak. Dan di tengah kota super sibuk itu, ada aku berdiri di sebuah aula besar dengan stand kecil bertuliskan Tempe Legend, Indonesian Traditional Chips. Hari pertama aku gugup luar biasa. Tapi Bayu yang ikut serta sebagai tim terus menyemangatiku. Lu udah sampai sini, Al. Tinggal satu langkah lagi. Lu harus tunjukin dunia rasa dari kampung lo. Pengunjung datang dan pergi. Beberapa hanya lewat, tapi beberapa berhenti dan mencicipi. Ekspresi mereka priceless. This is different, ujar seorang wanita keturunan Korea. Unique flavor, crispy but not greasy. Komentar pria berjas yang mengaku pemilik supermarket Asia di Brooklyn. Di hari kedua, stand kami dipenuhi antrian. Bahkan media lokal datang meliput. Bayu dengan cekatan menjelaskan sambil menyisipkan kisah perjuangan kami. Di tengah acara, seseorang dari rombongan investor datang menghampiri. Namanya Thomas, CEO perusahaan distribusi makanan internasional yang sudah mengekspor makanan Asia ke berbagai negara. Ia mencicipi produknya, lalu tersenyum. I like it. This product has potential, real potential. Lalu ia mengeluarkan satu proposal. Kami bisa bantu kamu masuk ke supermarket besar di seluruh Amerika.
Tapi kami butuh kontrol atas sebagian distribusi dan sedikit penyesuaian resep. Kami ingin produk ini lebih cocok untuk lidah internasional. Aku membaca ulang proposal itu. Ada satu kalimat yang membuat hatiku bergetar. Kami berhak mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan produk dengan merek dan modifikasi rasa sesuai pasar Amerika. Aku menatap Bayu. Ia diam. Lama. Kita diskusiin dulu ya, jawabku. Sopan menolak memberi jawaban di tempat. Malam itu aku duduk sendirian di balkon apartemen sewaan, memandang gemerlap kota New York. Di satu sisi, ini kesempatan besar. Mimpi yang mulai jadi nyata. Tapi di sisi lain, aku merasa sedang berdiri di persimpangan jalan. Jika aku menandatangani kontrak itu, keripik tempeku mungkin akan dikenal luas. Tapi, apakah rasanya masih rasa yang sama? Apakah kisah di baliknya masih murni? Atau justru akan berubah jadi sekedar produk pabrik tanpa jiwa? Keesokan harinya Thomas kembali menghampiri dengan wajah penuh harap. Have you thought about the offer? Aku belum menjawab. Karena jauh dalam hati, aku tahu keputusan ini akan menentukan arah hidupku. Apakah aku akan tetap berjalan di jalan yang aku yakini atau tergelincir dalam jalan pintas yang menjanjikan emas tapi mengorbankan akar. Dan sejak hari itu, aku mulai menyadari kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kamu bisa terbang, tapi seberapa kuat kamu bisa bertahan tanpa menghilangkan siapa dirimu sebenarnya. Pulang dari New York, hatiku masih penuh dengan tanda tanya. Proposal dari Thomas terus terngiang-ngiang di kepala. Di atas kertas, semua tampak sempurna. Akses ke pasar besar, tim distribusi profesional, modal untuk ekspansi. Tapi di balik semua itu, ada konsekuensi yang tidak bisa kuabaikan. Mengorbankan rasa asli dari keripik tempe kami. Kalau cita rasa asli kita diubah, lalu apa yang tersisa dari cerita kita, Bay? Tanya aku pada Bayu saat kami duduk di dapur produksi kecil yang kini sudah jauh lebih modern dari awal berdirinya. Bayu diam sebentar. Ia menatap kemasan tempe legend yang tertata rapi di rak. Al, kita nggak bisa naif juga. Pasar luar beda. Mereka punya selera sendiri. Kalau kita nggak adaptasi, kita bisa ditinggal. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti maksudnya. Tapi tetap saja, ada sesuatu di dalam hatiku yang menolak. Aku nggak pengen rasa ini berubah, Bay. Rasa ini yang bikin kita sampai ke titik ini. Rasa ini yang dibentuk dari tangan ibu, dari tradisi, dari warisan. Ucapku dengan suara berat. Bayu menghela napas panjang. Gue ngerti, Al, tapi coba pikir. Kalau produk kita gagal di pasar luar karena terlalu idealis, apa gunanya semua perjuangan ini? Diam. Tak ada jawaban. Hanya sunyi yang menggantung seperti kabut di antara kami. Beberapa minggu kemudian, pesanan besar datang. Kali ini bukan lagi dari kafe kecil, tapi dari salah satu supermarket Asia terbesar di California. Mereka minta 2.000 bungkus untuk percobaan penjualan. Aku seharusnya senang, tapi entah kenapa rasanya seperti diambang jurang. Kita harus tambah produksi, harus lebih cepat dan konsisten, kata Bayu saat rapat kecil bersama tim. Aku sudah hubungi pabrik pengolahan makanan di Sidoarjo. Mereka bisa bantu outsource sebagian produksi. Aku terdiam. Outsource? Bay, kita baru bisa jaga kualitas karena semua masih kita pegang sendiri. Kalau kita pindah ke pabrik, bisa nggak mereka jaga rasa seperti buatan ibu? Bayu menatapku lelah. Al, lo harus percaya. Kita udah masuk fase bisnis, bukan dapur rumahan lagi. Kita butuh efisiensi, konsistensi, kapasitas. Perdebatan itu menjadi percikan api kecil yang perlahan membesar. Tapi masih bekerja sama, tapi ada jarak yang mulai terasa. Tatapan Bayu tak lagi sama. Nada bicaranya kadang terdengar terlalu profesional, terlalu dingin. Di rumah, ibu mulai merasa perubahan itu. Bayu sekarang jarang senyum ya, katanya suatu malam sambil membungkus keripik. Aku hanya mengangguk. Dulu waktu kamu dan dia baru mulai, semua penuh semangat. Sekarang kamu kayak bawa beban berat banget, Nak. Aku memandang ibu. Wajahnya yang mulai menua, tangannya tetap kuat mengaduk adonan tempe. Disinilah semuanya bermula, dan jika aku harus memilih, aku tahu di mana hatiku berada. Beberapa hari kemudian, Bayu membawakan kabar. Al, gue tanda tangan kontrak sama Thomas. Aku terdiam, jantungku serasa berhenti berdetak. Apa maksud lo? Tanyaku hampir berbisik. Gue pikir lo setuju. Kita udah bahas. Ini langkah terbaik buat tempe legend lebih besar. Lo sendiri bilang kita harus ekspor kan? Tapi gue gak pernah setuju mengubah rasa.
Gue gak pernah setuju ngasih hak distribusi penuh ke mereka. Suaraku meninggi. Bayu mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Al, lu terlalu emosional. Ini bisnis. Kita gak bisa jalan cuma pakai hati. Dan lu terlalu jamang jual idealisme demi dolar, Bay. Jawabku dingin. Hening. Tak ada suara selain detik jam dinding yang berdetak perlahan. Hari itu menjadi titik retak antara aku dan Bayu. Sejak itu, kami berjalan seperti dua orang asing dalam satu ruang kerja. Tim produksi mulai bingung karena keputusan sering saling bertentangan. Beberapa anggota tim bahkan mulai berpihak. Ada yang loyal padaku, ada yang setia pada Bayu. Keripik Tempe Legend mulai dikirim dalam jumlah besar. Tapi rasanya bukan lagi yang sama. Mereka mulai menambahkan menyedak buatan, mengurangi rempah lokal, dan mengganti minyak goreng demi memperpanjang masa simpan. Aku mencicipi satu bungkus, lalu menatap kosong ke dinding. Ini bukan milik kami lagi. Di tengah kekacauan itu, aku mendapat kabar dari luar dugaan. Media di Amerika menuliskan review negatif tentang salah satu batch produk. Mereka menyebut rasanya terlalu generik, tidak lagi memiliki keunikan seperti awal. Penjualan menurun. Mitra distribusi mulai mempertanyakan kerjasama. Dan saat itulah aku sadar, apa yang cepat naik bisa lebih cepat jatuh, apalagi kalau kehilangan jiwanya. Di penghujung bulan, aku duduk bersama ibu di depan rumah. Angin malam membawa bau tanah basah. Ibu menyeduh teh dan meletakkannya di sampingku. Kalau kamu rasa ini bukan jalan yang benar, jangan dipaksa, Nak, katanya lembut. Aku menatap langit dakap tidak ada batang maham itu. Mungkin sudah waktunya dia aku ambil langkah sendiri, Bu. Ibu tak menjawab, hanya menggenggam tanganku erat. Dan di genggaman itu, aku tahu aku belum selesai. Aku belum kalah. Aku hanya harus kembali, bukan ke belakang, tapi ke akar. Ke tempat di mana semuanya bermula. Aku melangkah keluar dari ruangan itu dengan dada sesak. Ruang rapat yang dulu menjadi tempat kami merancang mimpi, kini berubah menjadi tempat pengadilan keputusan sepihak. Bayu tak lagi duduk di sampingku. Ia berdiri di ujung meja, berseragam jas rapi, memimpin rapat layaknya CEO asing yang tak ku kenal. Itu bukan lagi bisnis kami. Itu sudah menjadi milik investor, milik angka-angka, milik pasar yang menuntut kesempurnaan dalam bentuk laba, bukan cita rasa. Hari itu aku menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan operasional dan manajerial. Sebuah langkah yang mungkin terlihat gila. Tapi bagiku, itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan mimpiku yang asli. Sore harinya, aku pulang ke rumah. Aku tak menangis, tapi di dalam hati ada suara kecil yang hancur berkeping-keping. Aku baru saja meninggalkan anak pertamaku, usaha yang kubangun dari nol. Mau mulai dari mana lagi, Nak? Tanya ibu sambil menyeduh teh hangat di dapur rumah kami yang sederhana. Aku menghela napas panjang. Dari rasa, Bu. Dari dapur ini, dari tangan ibu. Aku mau mulai lagi. Tapi kali ini aku akan bangun sesuatu yang gak bisa direbut siapapun. Ibu tersenyum. Kalau begitu, ibu siap bantu. Dan seperti dulu, kami kembali menjadi dua orang di dapur kecil. Aku dan ibu. Mengiris tempe, meracik bumbu, menggoreng, mengemas. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tekad yang lebih keras dan luka yang lebih dalam. Seminggu setelah pengunduran diri, aku mengunggah satu video di akun media sosial pribadiku. Di video itu, aku menceritakan segalanya. Dari awal berdirinya Tempe Legend, perubahan visi, pengkhianatan, dan keputusanku mundur. Aku bicara bukan sebagai pebisnis, tapi sebagai anak kampung yang ingin mempertahankan nilai rasa lokal. Video itu meledak. Komentar demi komentar masuk. Banyak yang mendukung, banyak juga yang mengecam keputusan Bayu. Tapi aku tak menyuruh siapapun membenci. Aku hanya ingin satu hal, membangun kembali. Maka lahirlah nama baru, Tempe Nusantara. Sebuah merek yang tak hanya menjual camilan, tapi membawa misi, menjaga rasa Indonesia tetap utuh tanpa kompromi. Aku mulai dari kecil lagi, produksi dari rumah. Tapi kali ini aku tak sendiri. Teman-teman lama yang dulu keluar karena konflik, kini kembali. Mereka bilang, kami gak kerja buat gaji, Al. Kami kerja buat semangat yang dulu bikin kami bertahan. Aku juga mendekati koperasi petani tempe lokal.
Aku ingin bahan baku kami tak hanya berkualitas, tapi juga mesejahterakan para petani. Aku berbicara di forum UMKM, berbagi kisahku dan mengajak mereka bergabung dalam ekosistem tempe Nusantara. Aku percaya satu hal, kalau sebuah mimpi dibangun bersama, ia akan lebih kuat dari sekedar bisnis berbasis untung rugi. Beberapa bulan berlalu, produk pertama tempe Nusantara akhirnya siap. Kali ini dengan kemasan penuh motif batik dan peta kecil Indonesia di belakangnya. Di bagian bawah tertulis, dibuat dengan tangan, dibumbui dengan cinta, dibawa dari kampung ke dunia. Aku mengirimkan beberapa sampel ke komunitas diaspora Indonesia di luar negeri. Salah satunya adalah Pak Ardi, pemilik restoran Indonesia di Brooklyn yang dulu mampir ke stand kami di New York. Ini rasa yang dulu saya cari, Al, katanya lewat panggilan video. Tak lama kemudian, aku mendapat undangan untuk kembali ke New York. Bukan sebagai pengusaha dari Tempe Legend, tapi sebagai wakil Tempe Nusantara, UMKM yang menjaga warisan kuliner Indonesia. Sesampainya di sana, rasanya seperti deja vu. Gedung-gedung tinggi, orang-orang asing, udara dingin yang menusuk kulit. Tapi kali ini, aku datang sendirian, tanpa investor, tanpa Bayu, hanya aku dan keyakinan. Di acara pertemuan pelaku usaha makanan Asia, aku mempresentasikan tempe Nusantara di hadapan puluhan calon distributor dan jurnalis. Aku tak membawa proposal bisnis tebal, hanya membawa satu hal, cerita. Cerita tentang ibu, tentang kampung kecil, tentang pengorbanan, tentang harga diri sebuah rasa. Dan ketika aku selesai berbicara, aula itu hening sesaat, lalu bergemuruh oleh tepuk tangan. Malam harinya aku berdiri di balkon hotel, memandang kota yang terang benderang. Aku mengambil satu bungkus tempe Nusantara dari tas, membukanya, menggigitnya perlahan. Rasanya sama, masih sama seperti dulu. Rasa dapur ibu, rasa tanah kelahiranku, rasa yang tak bisa dibeli atau diubah oleh siapapun. Aku menatap langit dan tersenyum kecil. Terima kasih Tuhan, karena Kau izinkan aku jatuh agar aku tahu rasanya bangkit dengan lebih kuat. Tapi aku tahu, badai belum selesai. Karena jauh di tanah air, sebuah konflik yang lebih besar sedang menunggu. Dan orang yang dulu kusebut sahabat, kini menjadi lawan di medan yang sama. Aku kembali ke Indonesia dengan hati yang membuncah. Tempe Nusantara tak hanya diterima, ia mulai digemari oleh komunitas diaspora Indonesia dan bahkan warga lokal di beberapa titik di Amerika. Pesanan online mulai berdatangan. Kami bekerja siang malam memperkuat tim produksi dan pengemasan. Beberapa koperasi petani tempe bahkan mulai mengadopsi standar mutu yang kami buat bersama. Tapi seperti biasa, ketika kita mulai naik, ada tangan-tangan yang tak suka melihat kita tumbuh. Semuanya dimulai dari kabar kecil yang kudengar di warung kopi depan rumah. Mas, katanya Tempe Legend sekarang bikin varian baru. Tapi rasa dan desainnya kok mirip Tempe Nusantara ya? Awalnya aku tak percaya, tapi ketika aku mencari sendiri di media sosial, aku terdiam. Desain kemasan yang menyerupai batik, slogan yang nyaris identik, rasa pedas manis bumbu rujak yang dulu cuma milik ibu saja. Dan yang paling menusuk, di salah satu unggahan akun resmi Tempe Legend, Bayu menulis, "Kami bangga memperkenalkan varian baru kami, rasa otentik Indonesia dengan resep yang kami kembangkan dari akar budaya lokal." Akar budaya lokal, resep dikembangkan. Itu resep ibuku. Aku duduk lama malam itu di teras rumah. Ibu hanya diam, sesekali menatapku yang memeluk lutut sambil memandangi langit. Tak ada hujan, tapi rasanya seperti disiram dari dalam. "Bayu nyolong Bu," suaraku lirih nyaris tenggelam di antara desir angin. Ibu mendekat dan duduk di sebelahku. "Nak, kalau kita dilukai, jangan buru-buru membalas, tapi bukan berarti kita diam." Aku menggertakkan gigi. Aku tak ingin membalas, tapi aku juga tidak bisa diam. Aku harus melawan. Bukan demi harga diri semata, tapi demi semua orang yang percaya pada misi kami. Keesokan harinya, aku menghubungi seorang kenalanku di Departemen Kekayaan Intelektual. Aku bertanya tentang kemungkinan mendaftarkan hak atas resep dan identitas merek Tempe Nusantara.
Jawabannya membuatku terdiam. Al, maaf, ternyata varian yang kamu maksud sudah didaftarkan 2 minggu lalu atas nama Tempe Legend, termasuk desain batiknya. Tanganku menggempal, nafasku memburu. Itu mustahil, mereka tidak berhak. Saya tahu, tapi secara hukum, kalau kamu tidak lebih dulu mendaftarkannya, mereka punya hak untuk itu. Apalagi kalau kamu tidak punya bukti tertulis bahwa resep itu milikmu. Aku mengakhiri panggilan dengan tangan gemetar. Sore harinya, aku mendapat pesan dari Bayu. Al, bisa ketemu? Aku mau jelasin semuanya. Dan untuk pertama kalinya sejak pengunduran diriku, kami bertemu di tempat yang netral. Sebuah kafe kecil di tengah kota, jauh dari kantor Tempe Legend atau markas Tempe Nusantara. Bayu datang dengan kemeja rapi dan wajah yang terlalu tenang untuk seorang yang mencuri. Aku duduk dengan tangan di bawah meja, berusaha menahan emosi. Al, aku tahu kamu kecewa. Disappointed is an understatement. Potongku dingin. Kamu nyolong, bukan cuma resep tapi identitas kami. Bayu menatapku tajam. Al, ini bisnis. Semua orang ingin bertahan. Kamu pergi, investor menekan. Aku harus ambil langkah cepat. Aku menatap matanya mencari sisa Bayu yang dulu. Sahabat kecilku, rekan kerja yang bersumpah tak akan pernah meninggalkan idealisme. Tapi yang kulihat hanya wajah pria yang sudah jadi mesin uang. Kamu lupa siapa yang pertama kali buat resep itu? Siapa yang ngulik bumbu? Siapa yang berdiri di pasar? Bayu terdiam sejenak. Tapi lalu ia bersandar dan dengan santainya berkata, kita semua berkontribusi. Lagi pula kan kamu sudah keluar. It's fair game now. Itu bukan lagi sahabatku. Aku bangkit berdiri. Kalau kamu pikir aku akan diam, kamu salah besar. Bayu tersenyum tipis. Lawan aku di pasar, bukan di meja curhat, Al. Dan saat aku meninggalkan kafe itu, langkahku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu perang sudah dimulai. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan laptop di pangkuan, mencoba mencari celah apa yang bisa kulakukan. Tapi jawabannya bukan di layar, tapi di dinding, di atas rak buku. Sebuah foto lama, aku, ibu, dan keripik tempe di toples kaca. Di baliknya ada tulisan tangan ibu. Rasa tak bisa dibohongi, hati yang tulus akan sampai di lidah siapapun. Dan saat itu aku sadar, kami tidak bisa mengalahkan mereka dengan harga, kekuasaan, atau skema pasar. Kami hanya bisa melawan dengan satu hal, kejujuran rasa. Aku memutuskan satu hal besar malam itu. Aku akan menggelar pameran rasa, membawa Tempe Nusantara keliling Indonesia. Gratis, siapapun boleh coba, siapapun boleh membandingkan. Aku tak peduli berapapun uang yang harus dikeluarkan. Ini bukan tentang untung, ini tentang bertahan. Dan di tengah gelap malam, dengan hati yang kembali menyala, aku mengetik pengumuman pertama di akun resmi kami. Tempe Nusantara Roadshow dimulai minggu depan. Dari kampung ke kota, datang dan buktikan rasa tak bisa dibeli. Rasa harus diperjuangkan. Panas terik di alun-alun kota kecil itu tak menyurutkan semangat kami. Meja-meja kayu sederhana berdiri berjajar, penuh dengan toples tempe berbagai rasa. Original, bumbu rujak, sambal martah, bahkan varian baru yang belum kami rilis secara resmi. Tempe balado daun jeruk. Ini hari pertama Tempe Nusantara Roadshow. Aku berdiri di depan banner lusuh yang kami pasang seadanya, mengenakan kaos bertuliskan rasa tak bisa dibeli. Di sampingku, Randy dan Sarah membagikan sampel gratis kepada warga yang mulai memadati tenda. Gratis Pak, cuma mau dengar pendapatnya aja, ucap Randy ramah pada seorang bapak tua yang sempat ragu. Aku melihat wajah-wajah yang awalnya penasaran lalu tersenyum puas. Bahkan beberapa mengangguk mantap sambil berkata, loh ini baru tempe beneran, garing, gurih, ada rasanya. Di tengah senyuman itu, aku tahu kita punya peluang. Tapi seperti yang kuduga, Tempe Legend tak tinggal diam. Seminggu setelah roadshow kami viral di media sosial, berkat unggahan TikTok dari seorang food vlogger, mereka menggelar festival rasa tempe di kota besar. Lengkap dengan panggung musik, hadiah undian motor, dan ratusan spanduk bertebaran. Bayu bahkan mengundang selebgram kuliner papan atas. Di salah satu video, ia berkata sambil tersenyum, inilah cita rasa Indonesia yang sesungguhnya, dari mereka yang tahu cara menyentuh lidah dan hati. Aku tersenyum kecut melihatnya di layar ponsel. Aku tahu itu sindiran untukku.
Tapi aku tak gentar. Di kota keempat roadshow kami, aku kedatangan tamu tak terduga. Seorang pria parubaya mengenakan batik dan membawa map coklat. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Jafar, pengacara yang mewakili petani tempe tradisional dari daerah Madiun. "Aldi," katanya, "kami melihat perjuanganmu. Selama ini kami tak pernah dianggap, tapi kamu bawa nama kami ke dunia. Kami ingin bantu." Ia menyodorkan dokumen yang membuat mataku membelalak. Hak kekayaan intelektual kolektif atas nama Komunitas Petani Tempe Tradisional Jawa Timur. Kami sudah ajukan perlindungan hukum atas resep dasar yang kamu gunakan. Dan kami lampirkan bukti tertulis sejak sebelum Tempe Legend mencuri identitasnya. Kami ingin kamu jadi bagian dari perlindungan ini. Kamu adalah suara kami. Hatiku bergetar. Setelah semua penghinaan, setelah semua pengkhianatan, kini semesta mulai menunjukkan bahwa kebenaran tak pernah sendirian. Aku memeluk Pak Jafar, tak peduli air mataku jatuh di hadapannya. "Terima kasih Pak, terima kasih." Dukungan itu membuat semangat timku membara. Roadshow makin besar, media mulai meliput, dan di satu titik kami menerima undangan yang tak pernah kuduga datang. Talk show nasional, pemuda lokal, produk global. Live di TV nasional. Aku Aldi, yang dulu cuma anak kampung penjual tempe keliling, akan satu panggung dengan menteri, CEO besar, dan ya Bayu si baker yang diundang sebagai wakil perusahaan sukses lokal. Kami akan duduk berhadapan di hadapan jutaan penonton. Randy menatapku gugap malam sebelum hari siaran. "Lu siap, Di?" Aku menarik nafas panjang. Siap gak siap, besok bukan cuma tentang aku, tapi tentang semua yang pernah dihina karena jual tempe. Hari itu tiba. Studio dingin, kamera berderet, lampu menyilaukan. Tapi yang paling tajam adalah tatapan Bayu dari seberang meja bundar. Pembawa acara membuka diskusi dengan hangat, lalu melempar pertanyaan. "Aldi, kamu mulai dari bawah. Sekarang bisnismu dikenal sampai luar negeri. Apa yang membuatmu bertahan?" Aku menatap kamera. Jantungku berdegup cepat, tapi suaraku tetap. "Karena saya percaya uang bisa membeli banyak hal, tapi rasa dan nilai harus diperjuangkan." Bayu menyela. "Tapi pasar bicara, konsumen kami jauh lebih banyak. Inovasi butuh keberanian, bukan nostalgia." Aku tersenyum kecil. "Betul, tapi tanpa hati, inovasi cuma jadi produk. Kami ingin jadi warisan." Penonton hening, lalu tepuk tangan mulai terdengar. Bahkan pembawa acara pun terlihat sedikit terdugun. Siaran itu menjadi viral. Hashtag terasa tak bisa dibeli trending selama 2 hari. Tempe Nusantara mulai banjir dukungan. Tak lama kemudian, dokumen haki yang kami perjuangkan disahkan. Dan Tempe Legend, mereka digugat oleh komunitas petani tempe. Bayu mulai disorot media, dan perlahan kepercayaan pasar pada mereka goyah. Di malam setelah semua itu, aku kembali duduk di teras rumah. Ibu membuatkan teh jahe. Angin sepoi-sepoi menyapu halaman. "Apa kamu puas, Nak?" tanya ibu. Aku menatap langit. "Belum, Bu. Tapi setidaknya sekarang aku tahu bahwa orang kecil yang jujur bisa menang asal gak pernah berhenti berjuang." Aku berdiri terpaku di depan gedung pencakar langit itu. Bangunan kaca menjulang tinggi dengan bendera Amerika dan Indonesia berkibar berdampingan di depan lobi. Di dadaku, kartu tanda pengenal bertuliskan Aldi Prasetyo, CEO Tempe Nusantara. Hari itu, perusahaan kami resmi membuka kantor cabang pertama di New York. Tepuk tangan menggema saat aku memotong pita merah. Kamera wartawan menyorot dari berbagai arah. Sarah di sampingku tampak haru. Randy menggenggam bahuku dan di matanya aku melihat kepercayaan yang sama seperti saat pertama kali kami menjajakan tempe di pinggir jalan. Namun di balik semua senyuman itu, aku tahu hari-hari ke depan tidak akan semudah ini. 2 minggu setelah peluncuran, aku diundang ke ruang meeting mewah oleh Orion Ventures, perusahaan investasi besar yang telah melirik Tempe Nusantara sejak kami viral di talk show nasional. Seorang pria berjas abu-abu dengan rambut perak yang tersisir rapi duduk di hadapanku. Namanya Mr. Lawrence. "Aldi," katanya dengan nada hangat, "kami menyukai filosofi dan arah bisnismu. Tapi jika kamu ingin ekspansi besar, kamu perlu melompat lebih jauh."
Dia membuka dokumen. Kami siap berinvestasi 100 juta dolar. Dengan catatan, kamu menyerahkan 51% saham Tempe Nusantara. Kami yang atur branding globalnya. Kamu tetap jadi wajah perusahaan. Aku terdiam. 100 juta dolar. Jumlah yang bahkan tak bisa kubayangkan dulu saat menjual keripik tempe keliling. Dengan uang ini, lanjutnya, kita bisa buka pabrik besar di 5 negara, masuk retail global, bahkan masuk Amazon Prime Food. Kamu bisa jadi ikon kuliner Asia. Tapi ada satu kalimat terakhirnya yang membuat tenggorokanku tercekat. Dan kita ubah nama brandmu. Jadi Tempe Light. Lebih internasional, lebih menjual. Malam itu aku berdiri sendiri di balkon hotel. Gemerlap lampu Manhattan tak mampu mengusir keraguan yang berputar di dadaku. Aku mengingat ibu, mengingat dapur kecil kami, mengingat awal mula semuanya. Tempe Nusantara, bisiku pelan. Nama itu bukan cuma produk, itu janji untuk petani, untuk rasa, untuk jadi diri bangsa. Tapi 51% saham, berarti aku bukan pemilik penuh lagi. Aku bisa dibungkam kapan saja. Esok harinya aku mengumpulkan tim, Sarah, Randy, Pak Jafar, dan beberapa direksi baru yang kami rekrut. Kalau kita tolak, kita akan berjalan lambat. Tapi kalau kita terima, kita harus rela melepas sebagian kendali. Rela lihat brand kita dikemas ulang demi pasar asing. Sarah menatapku penuh keyakinan. Yang bikin kita beda bukan kemasan, tapi kejujuran rasa. Dan jujur itu mahal, Di. Pak Jafar menambahkan, pilihannya bukan antara cepat atau lambat, tapi antara bertahan atau dikendalikan. Aku menarik nafas dalam. Kalau begitu kita tolak. Keputusan itu membuat kantor pusat kami geger. Sejumlah investor mulai mundur, media menyebutku idealis bodoh. Bahkan salah satu tabloid bisnis menulis, Aldi menolak kesempatan jadi Elon Musk-nya tempe. Tapi aku tahu untuk bisa tidur nyenyak di malam hari, aku harus tetap memegang kompas moralku. Beberapa bulan kemudian, keajaiban kecil datang dari arah tak terduga. Seorang pria Asia Amerika bernama Kenji Tanaka, pemilik jaringan restoran fusion Jepang di California, mencicipi salah satu produk kami dan langsung jatuh cinta. Dia berkata, ini bukan tempe biasa, ini cerita, ini budaya. Kami berdiskusi lama. Dia tidak menawarkan modal, tapi kemitraan jujur. Kami sepakat membuat brand kecil di AS bernama Tempe Nusantara by Aldi, yang menekankan bahwa produk ini datang dari tangan petani lokal Indonesia. Tak butuh waktu lama, cerita itu final. Dan kali ini bukan karena uang, tapi karena keaslian. Suatu sore, aku membuka email dari Kedutaan Besar Indonesia di Washington. Subjeknya, undangan penghargaan diaspora, pahlawan produk lokal di mata dunia. Aku terdiam lama, lalu menangis. Bukan karena bangga, tapi karena semua perjuangan, tumpahan keringat, rasa sakit dan ditolak, kini berbuah pengakuan. Malam itu aku kembali menulis surat untuk ayah yang sudah tiada. Pak, kita pernah gak punya apa-apa, kecuali harapan. Sekarang aku bawa harapan itu ke luar negeri. Bukan buat kaya, tapi buat membuktikan Indonesia layak dibanggakan. Dan semuanya berawal dari tempe buatan ibu. Aku berdiri di atas panggung di aula besar Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC. Lampu sorot mengarah padaku, suara tepuk tangan membahana. Di belakangku layar besar menampilkan wajah-wajah petani tempe dari desa-desa di Jawa Timur. Pembawa acara menyebut namaku dengan penuh kehormatan. Aldi Prasetyo, pahlawan produk lokal Indonesia di mata dunia. Kupambangi penghargaan kristal bening di tanganku. Bukan karena bentuknya, tapi karena maknanya. Ini bukan sekedar piala. Ini adalah pengakuan bahwa apa yang selama ini dianggap remeh oleh dunia kini berdiri sejajar dengan produk-produk global. Beberapa hari setelahnya aku pulang ke Indonesia.
Langkahku menyusuri jalanan kampung yang masih becek saat hujan tak berubah sejak aku kecil. Anak-anak berlarian, menjerit senang ketika melihat mobilku datang. Tapi aku tahu, aku bukan siapa-siapa tanpa mereka. Di depan rumah, ibu menyambutku dengan senyum lebar dan pelukan hangat. Di tangannya, sepiring keripik tempe hangat yang baru digoreng. "Masih enak kan?" tanyanya. Aku mencicipi. Renyah, gurih, tapi yang paling penting, jujur. Beberapa hari kemudian, aku diundang memberi motivasi di universitas negeri. Ribuan mahasiswa memenuhi auditorium. Banyak dari mereka berasal dari keluarga sederhana sama sepertiku dulu. Aku berdiri di depan mimbar dan mulai bercerita. Tapi bukan soal uang, bukan soal Amerika, bukan soal gelar CEO. Aku bicara soal harga dari mimpi yang jujur. Dulu, ucapku, orang menertawakan karena aku jual keripik tempe. Katanya kampungan, katanya nggak ada masa depan. Tapi hari ini, yang kampungan itu sudah masuk meja makan orang Amerika. Ruangan hening, semua mata tertuju padaku. Aku melanjutkan, "Jangan pernah remehkan apa yang kamu punya hanya karena kamu lahir di tempat kecil. Yang kecil itu bukan kampungmu, yang kecil itu cara pandangmu kalau kamu berhenti bermimpi." Beberapa tahun kemudian tempe Nusantara telah berdiri di 5 negara, tapi tetap diproduksi oleh tangan-tangan petani lokal. Setiap bungkusnya mencantumkan, dibuat dengan cinta oleh rakyat Indonesia. Aku tak jadi miliarder dengan jet pribadi atau villa di Eropa, tapi aku jadi orang yang bisa tidur nyenyak setiap malam. Karena aku tahu, aku tak pernah menjual jiwaku. Kesuksesan bukan soal seberapa tinggi kamu terbang, tapi soal seberapa kuat kamu bertahan untuk tidak lupa dari mana kamu berasal. Jangan tukar harga dirimu dengan angka. Jangan tukar identitasmu dengan popularitas. Karena yang membuatmu hebat bukan siapa yang kamu tiru, tapi apa yang kamu bawa dari tanah airmu. Teman-teman, jika kamu sedang berjuang di kampung kecil, menjual dari rumah ke rumah, atau membuat sesuatu yang tampak sepele, jangan pernah menyerah. Cerita Aldi adalah bukti. Yang penting bukan besar atau kecilnya peluang, tapi besarnya tekadmu. Bagikan kisah ini untuk jadi pengingat bahwa Indonesia punya potensi, dan kita adalah duta-duta kecilnya. Tinggalkan komentar. Apa mimpimu yang ingin kamu perjuangkan demi membanggakan negeri ini? Repost ke temanmu yang sedang merasa kecil, agar dia tahu mimpi besar bisa tumbuh dari tempat paling sederhana.